Dari tanah air, pemirsa, sidang pra-peradilan dugaan penundaan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda pembuktian ini terungkap adanya hambatan struktural dan politis yang dihadapi aparat kepolisian lantaran kasus disinyalir bersinggungan dengan institusi militer. Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD selaku pemohon menyerahkan sejumlah berkas pembuktian kepada majelis hakim. Dalam sidang pra-peradilan dugaan penundaan penyidikan kasus penyiraman air keras Andri Yunus, pemohon juga menghadirkan 3 saksi ahli serta saksi fakta guna memperkaya. Mereka adalah analisis CCTV tim investigasi Raffio Patra, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, serta Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya. Di hadapan Hakim Tunggal Suparna, saksi Usman Hamid membeberkan adanya kendala struktural dan tafsir normatif di tubuh kepolisian. Penanganan perkara dinilai jalan di tempat karena adanya sikap saling lempar kewenangan setelah berkas dilimpahkan ke Puspom TNI dengan dalih terduga pelaku masuk dalam yurisdiksi peradilan militer. Intinya bahwa itu pelimpahan ya, makanya mengatakan dilimpahkan ke Puspom TNI gitu ya. Ya, kurang lebih ini tidak mungkin Bang kami lanjutkan. Karena pasti tidak mungkin kami untuk memproses hukum anggota TNI aktif. Kami kan selalu dianggap saudara muda, jadi bukan harus menyerahkan kepada saudara tua, yaitu TNI. Usman Hamid juga menilai jika kasus ini hanya dilempar ke pengadilan militer, maka potensi impunitas akan semakin besar karena tersangka aktif militer seringkali sulit tersentuh hukum. Jelas sekali bahwa ketika ada serangan teror terhadap aktivis yang dilakukan oleh aparat negara, oleh anggota intelijen atau anggota TNI, sulit bagi kita untuk melihat proses hukum berjalan dengan sendirinya hanya oleh kepolisian. Jadi dalam kasus Munir misalnya, sejak bulan September ketika Munir dibunuh tanggal 7, itu penyelidikan tidak pernah ada kejelasan hasilnya seperti apa. Fakta lain yang mengejutkan turut diungkap oleh analisis CCTV Raffio Patra. Berdasarkan pemeriksaan di 34 titik kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian, teridentifikasi sedikitnya 16 orang yang diintai terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. Jumlah ini sangat bertolak belakang dengan 4 terdakwa oknum militer yang saat ini tengah diadili di Pengadilan Militer Cakung. Pihak pemohon mendesak agar kepolisian tetap mengusut 12 pelaku lainnya yang masih berkeliaran guna membongkar aktor intelektual atau penyandang dana di balik teror terhadap pembela HAM ini. Enggar Bagus dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta.